Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur karena kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juli 2021, yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang yang menjadi anak Allah? Orang yang menjadi anak Allah adalah yang hidup di dalam roh, menurut roh. Bukan hidup menurut daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tidak mudah melakukan kehidupan penuh dengan roh. Sebagai anak-anak Allah, kita juga harus hidup dengan roh Allah, bukan hidup dengan daging. Itulah yang dimaksudkan sebagai anak-anak Allah dalam firman Tuhan pada saat ini. Ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, mestinya kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Hidup di dalam roh berarti punya kasih, damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu harus kita miliki sebagai anak-anak Allah, ahli waris Allah. Karena kita akan menerima janji-janjinya. Sama seperti Abraham yang dipilih dan diutus keluar dari tanah Ur Kasdin menuju tanah, yaitu tanah yang subur, tanah Kanaan. Dia mengikuti perintah Allah, mengikuti larangan Allah, sehingga dia disebut anak Allah, orang yang percaya dan menerima janji-janji Allah atas berkat yang diterimanya dalam hidupnya. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berhak menerimanya dan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan kita juga harus menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita juga turut menderita sama seperti yang Tuhan alami dalam menebus dosa manusia. Kita juga sebagai anak-anak Allah ikut menderita atas apa yang kita hadapi, pergumulan dalam hidup kita, masalah-masalah, problema yang kita hadapi dalam hidup kita, kita ikut menderita. Bukan hanya kebahagiaan, mungkin kesulitan kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Banyak mungkin tantangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Tetapi jangan gentar. Tetap percaya, yakin, tahan uji, karena kita akan dimurnikan seperti perak. Kita harus tahan uji, siap menderita sebagai pengikut Kristus. Jangan cengeng sebagai pengikut Kristus atas apa yang kita hadapi pergumulan hidup kita.
Semoga Tuhan memberkati kita, menguatkan kita menghadapi segala penderitaan itu. Yakinlah, kalau kita menderita mungkin di dunia ini, tapi ingat, ada tempat yang akan disediakan Tuhan, yang kekal selama-lamanya, itu surga bagi orang-orang yang setia mengikut Tuhan sebagai anak-anak Allah, ahli waris yang menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan selalu ada, pasti nyata di dalam hidup kita. Untuk itu, yakin dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami. Sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris, menerima janji-janji Tuhan, dan juga ikut menderita, dan akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Maka selama hidup kami di dunia ini, kami mau hidup di dalam roh Tuhan, melakukan perintah Tuhan, menjauhkan larangan Tuhan, agar kami siap sedia atas apa yang kami hadapi. Walaupun penderitaan, kami yakin Tuhan selalu memberkati kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, karena kehendaknya. Amin.